Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, juga jemaat yang disayang Tuhan. Kita boleh bertemu kembali sore hari ini dengan syukur kepada Tuhan. Hari demi hari kita lewati dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa membawa kita lebih dan mau lebih dekat kepadanya. Mari bersama dengan kami yang ada di sini, kita mau membuka hati, kita katakan kepada Tuhan, Bapa, karena Engkau selalu beserta dengan kami, ku rasa bahagia. Ya, amin. Saya berharap Anda semuanya juga merasakan kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Buka hatimu, kita memuji menyembah Dia. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku, yang terindah dan termulia bagiku. Amin, haleluya. Bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Dia sajalah kekasih jiwaku. Amin. Berhibur dalam susah, beri kuat dalam perang, ditanggungnya segala keberatanku. Amin, amin. Kita hayati lagu ini. Bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Dia sajalah kekasih jiwaku. Amin. Di dalam
dapat sobatku, yang terindah dan termulia bagiku. Aminkah saudara? Bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Dia sajalah kekasih jiwaku. Amin, amin. Beri hibur dalam susah, beri kuat dalam perang, ditanggungnya segala keberatanku. Benar Tuhan. Bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Dia sajalah kekasih jiwaku. Amin. Beri hibur dalam susah, beri kuat dalam perang, benar-benar segala keberatanku. Terima kasih Tuhan. Bunga bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Dia sajalah kekasih jiwaku. Haleluya. Dia sajalah kekasih jiwaku. Haleluya. Dia sajalah kekasih jiwaku. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena hanya Engkaulah Tuhan, Juru Selamat di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Engkaulah sahabat sejati Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami. Banyak lembah-lembah yang kelam yang harus kami lewati. Tetapi Engkau senantiasa memberi kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan menggandeng, bahkan menggendong setiap kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengar melalui firman-Mu ini menjadi penghiburan yang sangat menguatkan bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sahabat yang sejati di dalam kehidupan umat-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kan kita tadi sudah memuji, menyembah Tuhan. Luar biasa kata-kata daripada lagu itu ya. Bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menjadi kekasih bagi jiwa kita, umatnya semuanya. Saya tidak tahu keberadaan Anda, tetapi biarlah melalui lagu itu kita semuanya dihiburkan dan dikuatkan. Amin. Ada seorang psikolog yang bernama Rollo May pernah mengatakan bahwa kebanyakan orang membuat 500 sampai 2.500 perkenalan baru setiap tahun. Tapi dari perkenalan baru sebanyak itu, yang kemudian menjadi teman hanya sekitar 7 orang. Dan dari 7 orang itu yang menjadi sahabat hanya 1 atau 2 orang saja. Sahabat di dunia ada batas. Sahabat di dunia diukur dan dinilai dalam 3 hal. Yang pertama tentang waktu. Seorang sahabat memberi waktu dan mau menyediakan waktu, tetapi waktunya tetap terbatas. Seorang sahabat yang kedua memberi perhatian dan mau memberikan perhatian, tetapi juga terbatas waktunya. Ya. Yang ketiga, seorang sahabat yang mau komitmen, tetapi komitmen itu juga terbatas. Sahabat akan waktu, perhatian, dan komitmen semuanya itu memiliki keterbatasan waktu. Ya, karena masing-masing mempunyai kesibukan tersendiri. Ya, sedemikian rupa. Tetapi dengan Tuhan Yesus, dia jadi sahabat yang tidak terbatas. Waktunya Tuhan Yesus bersama Anda dan saya, kalau kita mau datang kepadanya juga tidak terbatas. Selalu always Tuhan Yesus mempunyai waktu untuk Anda dan saya. Perhatiannya juga tidak terbatas.
Ya, komitmen Tuhan Yesus untuk selalu menyertai Anda dan saya juga tidak terbatas. Sungguh begitu indah ya kasih Bapa. Setiap waktu Tuhan Yesus selalu bersama kita. Mungkin kita sudah berbuat salah, mungkin kita sudah berbuat dosa, tetapi perhatian Yesus tetap tertuju kepada saudara dan saya, kepada kita semuanya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia, mati dan bangkit untuk kita, dan komitmennya adalah untuk menyelamatkan bagi mereka yang mau diselamatkan. Ada amin? Ya. Jadi tidak ada sobat di dunia ini yang mempunyai waktu, perhatian, dan komitmen seperti Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat ke-13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin ya, luar biasa sekali. Ya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Manusia sebagai makhluk sosial secara mutlak selalu membutuhkan orang lain. Di dunia ini jika ada orang yang berkata, saya tidak membutuhkan orang lain, itu bohong. Ya, atau tidak konsisten dengan kenyataan hidup. Bukankah setiap kita selalu membutuhkan orang lain, terutama kehadiran seorang sahabat di dalam kehidupan kita? Entah di dalam masa-masa yang sulit atau tidak, sahabat sering kali menjadi orang pertama yang merasakan apa yang kita rasakan. Sahabat sering menjadi tempat curhat kita yang pertama. Sahabat lebih karib daripada seorang kerabat. Ya, jadi dalam persahabatan pasti sering terjadi saling mengasihi, saling memberi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menopang satu dengan yang lain. Camkanlah itu. Ya, haleluya. Tetapi kalau mau menjadi sahabat, orang itu mempunyai karakter me, I, mine, yang ada cuma aku, untuk diriku, untuk keperluanku. Tidak akan pernah dia menjadi seorang sahabat. Ya, sedemikian. Jadi, dalam persahabatan pasti sering terjadi saling mengasihi. Ya, sedemikian rupa. Seorang sahabat bukan hadir saat-saat masa kebahagiaan saja, tetapi juga di dalam masa-masa kesulitan atau di dalam masa mengalami kepahitan. Persahabatan terbentuk karena berada di satu lingkungan yang tertentu. Mungkin kita mempunyai suatu pandangan yang sama tentang sesuatu hal. Ya. Kemudian makna sahabat memang memiliki arti yang begitu banyak di dalam kehidupan ini. Beberapa orang bahkan berpendapat, jika persahabatan merupakan salah satu faktor kunci sukses seseorang di dalam hidupnya. Ya, jika Anda mau jujur, sejujurnya Anda mempunyai sahabat, namun penting bagi Anda untuk mengenali siapa sahabat Anda itu. Merupakan sahabat atau dengan tanda petik sahabat sejati. Ya, mari kita melihat apa yang dimaksud dengan sahabat sejati. Sahabat sejati adalah seseorang yang mengetahui segala sesuatu tentang dirimu, bahkan yang terburuk sekalipun, ya, namun ia masih tetap menyayangimu. Intinya sahabat sejati adalah seorang yang menyayangimu, mengasihimu apa adanya. Ia mempunyai kasih yang tulus, kasih yang hangat, dan kasih yang bersifat pribadi. Ya, seorang sahabat sejati akan memukul Anda dengan maksud baik, akan menegur dengan keras dengan maksud baik, tetapi lawan akan memeluk dan menciummu dengan maksud jahat. Perhatikan pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, bagaimana musuh mencium dia dan apa yang terjadi. Ya, kita mau belajar sungguh-sungguh. Seorang sahabat sejati, kita akan bisa melihat dari buah-buahnya di dalam hidupnya. Anda akan mengenali seseorang dari buah-buahnya. Kalau Anda tidak bisa melihat buah-buahnya atau yang Anda lihat itu semuanya yaitu negatif,
berhati-hatilah. Amin. Ya. Pertanyaannya, adakah sahabat sejati di dunia ini? Ya. Yang terkasih, jika Anda tidak mau menipu diri sendiri, sejujurnya tidak ada sahabat sejati manusia di bumi ini. Ya. Mungkin pertanyaannya, loh, mengapa tidak ada sahabat sejati di dalam dunia? Tahukah Anda, manusia ini pada dasarnya tidak ada yang baik. Semua punya kelemahan, semua punya kekurangan. Ya, itulah mengapa tidak ada sahabat sejati di bumi ini. Karena kita ini manusia, sekali lagi saya katakan, manusia yang terbatas dan manusia yang tetap mempunyai kekurangan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah film atau movie di mana ada dua orang yang bersahabat karib. Sahabat yang satu ini mempunyai anak-anak dan istri, lalu yang lainnya belum. Lalu yang seorang yang mempunyai keluarga itu, dia memiliki masalah dan dia harus pergi bertugas untuk mencari nafkah di luar kota. Masalahnya, dia harus meninggalkan istri dan anak-anaknya, ya, pergi ke tempat yang jauh supaya bisa menghidupi untuk keluarga dan anak-anaknya untuk bersekolah, ya. Sementara hanya selang beberapa waktu saja persoalan yang baru menimpa keluarganya. Ya, karena apa? Karena ada serangan dari para penjahat yang masuk di daerah kota tersebut. Maka ia berpesan kepada sahabatnya untuk melindungi istri dan kedua anaknya. Dan namun apa yang terjadi? Ia justru mengajak istri sahabatnya itu untuk berselingkuh, untuk meninggalkan suaminya. Tetapi si istri ini menolaknya. Maka ia membunuh istri sahabatnya itu. Sedemikian rupa. Kalau kita melihat cerita ini, dan ini adalah true story ya, cerita yang benar-benar terjadi. Sungguh amat sangat menyedihkan. Ya, itulah kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus tahu bahwa sahabat di dunia ini bisa membuat kita kecewa, marah, terluka, dan mencurahkan air mata kesedihan. Tetapi ada satu pribadi sahabat sejati yang tak pernah mengecewakan kita. Siapakah sahabat sejati itu? Sahabat sejati adalah seseorang yang di hadapannya kita dapat tampil apa adanya, ya, tanpa takut terjadi kesalahpahaman, melainkan tempat kita mencurahkan rahasia kita, membuka hati kita sepenuhnya dengan keyakinan bahwa dia tidak akan mengkhianati kita. Sahabat kita yang sejati adalah Yesus, pribadi yang sempurna yang menggenapi perkataan Salomo. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kita bisa baca di dalam Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Amin. Apakah itu benar? Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seorang yang sudah memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Sahabat yang sejati rela berkorban lebih dari yang Anda tahu. Bahkan memberikan nyawa sekalipun, dia adalah Yesus. Tidak ada sahabat yang berani mati untuk Anda dan saya kecuali Yesus Kristus. Aminkan itu Bapak Ibu yang terkasih, ya. Ada sebuah cerita nyata. Seorang yang bernama Joseph Medicott Scriven. Pemuda Irlandia ini yang lahir pada tahun 1819 telah bertunangan dengan gadis idamannya. Mereka harus menunggu beberapa tahun untuk mempersiapkan perkawinannya. Namun malam menjelang pernikahannya, musibah menimpa calon istri Scriven.
calon istrinya tenggelam dan meninggal dunia. Belum cukup rasa kesedihan yang hilang itu, datang lagi musibah yang lain yang kini menimpa dirinya, yaitu dia gagal berkarier untuk masuk di dalam bidang militer. Karena kondisi kesehatannya yang lemah dan memburuk. Semua peristiwa yang dialami oleh Scriven tidak sanggup menahan sedihnya. Ia kemudian berimigrasi ke Kanada. Di sana dia menjadi guru bagi orang-orang cacat. Ia aktif juga di gereja, melayani orang yang terlantar, dan menjenguk orang-orang sakit di rumah sakit. Di Kanada, Scriven kembali menjalin hubungan dengan seorang gadis dan merencanakannya untuk menikah. Namun, kembali satu tragedi menimpa Scriven. Tunangan yang kedua ini pun meninggal secara tiba-tiba setelah menderita sakit hanya beberapa hari saja. Mengalami berbagai peristiwa duka membuat Scriven berefleksi mengenai kehidupannya. Melalui semua peristiwa duka itu, ia justru menemukan Tuhan Yesus adalah seorang sahabat dekat dan yang sangat akrab dengannya. Bagi Scriven, Tuhan Yesus selalu mempunyai waktu untuk mendengarkan dan mengerti akan seluruh isi hatinya. Yesus adalah sahabatnya yang sejati pada saat suka dan duka. Ketika ia ditinggal oleh orang-orang yang ia kasihi dan orang-orang di sekitarnya juga yang sangat mengecewakannya. Ia hanya merasa seorang diri, tidak ada teman dan merasakan kesepian, loneliness. Namun justru Tuhan Yesus mendekati dirinya dan setia bersamanya. Scriven kemudian membuat syair sebuah lagu yang dikirimkan kepada ibunya yang masih tinggal di Irlandia. Scriven menyelami betul-betul akan kesedihan ibunya juga, karena ibunya hanya tinggal seorang diri. Berhari-hari Scriven bergumul dengan syair lagu itu. Akhirnya lahirlah syair lagu yang begitu indah dan terkenal di seluruh dunia hingga saat ini. Lagu itu yang diberi judul What a Friend We Have in Jesus. Dan dalam bahasa Indonesianya, Yesus adalah sobat kita atau Yesus adalah sahabat kita sedemikian rupa. Jadi, maka apa yang Yesus lakukan menjadi karya abadi dan sempurna bagi umatnya selama-lamanya. Kalau tidak ada bukti yang nyata, Scriven tidak akan menuliskan kesaksiannya yang begitu dahsyat. Bagaimana dengan Anda dan saya? Mungkin pendengar yang sejati, yang saat ini Anda lagi mengalami masalah dan persoalan. Anda mengalami merasa seorang diri, merasa dikhianati, merasa ditinggal pasangan yang sangat dikasihinya. Percayalah bahwa apa yang dialami oleh Scriven juga Anda akan mengalaminya. Apabila kita mau membuka hati dan mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Ada amin? Nanti sebentar kita akan menyanyikan apa yang sudah Scriven buat di dalam lagunya tersebut. Ya, kita semua adalah sahabat Yesus. Lalu apa yang dapat kita lakukan setelah kita dijadikan seorang sahabat Yesus? Apa yang kita mau berikan kepada Yesus? Anda dan saya sudah dipanggil dan sudah dipilih. Apa yang pada waktu pertama kali Anda sudah mulai di dalam roh, jangan diakhiri di dalam daging. Kasih yang sejati, sahabat yang sejati daripada Tuhan Yesus. Jangan ada seorang pun dan berusahalah untuk tidak mengkhianatinya. Mari kita mawas diri. Karena dia adalah Bapa yang sempurna, yang hidupnya diberikan, pengorbanannya diberikan. Di dalam usia yang muda, 33 tahun, dia berikan nyawanya di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Apa yang pantas kita berikan kepadanya? Mari kita masing-masing menyadari akan hal ini.
Ya, perkuatlah manusia rohani. Milikilah hubungan intim setiap hari. Di dalam pujian, penyembahan, dan doa-doa Anda. Mungkin Anda lakukan di dalam kamar Anda. Di dalam rumah Anda memiliki sebuah mezbah keluarga. Maka pada waktu Anda menaikkan pujian penyembahan serta berdoa, maka Yesus Kristus akan hadir bersama Anda dan saya. Karena apa? Karena dia sudah terbukti adalah seorang sahabat yang sejati dan setia. Amin. Mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Kita menyadari saudara dan saya adalah sahabat Kristus. Kalau apa? Kalau kita melakukan atau berbuat yang diperintahkan kepada kita. Ya, ada ketaatan. Maukah saudara dan saya melakukan akan hal itu? Mentaati firman-Nya, mengasihi dia sepenuhnya, menjadi sahabat yang sejati daripada Yesus. Kalau Yesus Kristus sudah menjadi dan sudah menjadi sahabat sejati bagi Anda dan saya, apakah kita mau menjadi sahabat yang sejati bagi Yesus? Di situ pertanyaannya. Kalau Anda mau menjadi sahabat sejati bagi Kristus, Anda pasti mengasihi dia. Anda pasti mau mentaati yang difirmankan. Anda pasti mau menyenangkan hatinya. Anda pasti mau melakukan kehendaknya. Terlebih lagi, Yesus bertahta di atas pujian penyembahan saudara dan saya. Yesus tidak pernah bisa memuji dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan Anda dan saya untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lanjut di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Amin, haleluya. Meteraikan kata-kata firman ini di dalam hati setiap kita. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Ya, aku tidak lagi menyebut kamu itu cuma teman biasa. Tetapi Tuhan menyebut saudara dan saya menjadi seorang sahabat. Why? Kenapa? Apa fungsinya Anda dan saya menjadi sahabat Kristus? Yaitu Tuhan telah memberitahukan kepada Anda dan saya segala sesuatu. Segala sesuatu adalah rahasia-rahasianya yang dia dengar dari Bapaknya untuk diberikan kepada saudara dan saya. Pertanyaannya dengan tanda ketip, bisakah Anda mendengar suaranya? Tidak usah jauh-jauh, dari situ aja. Bisakah Anda mendengar suaranya? Dia adalah sahabat yang sejati. Kalau seorang sahabat yang sejati, pasti dia akan memberitahukan kepada Anda dan saya perintah-perintahnya tentang hari depan Anda, tentang apa yang menjadi pergumulanmu. Dia akan memberikan jalan keluar. Pertanyaannya dengan tanda petik, sudahkah kita mendengar suara Tuhan? Kalau Anda mengaku, Pastor, Bu Pendeta, saya ini adalah sahabat Kristus. Yes. Kalau kita seorang sahabat Kristus, dari buah-buahnya kita tahu. Kita tahu. Koreksi diri kita masing-masing. Seorang sahabat, dia tidak akan berjalan di depan Kristus. Tetapi dia juga tidak jalan di belakang Kristus. Ya. Kristen lelet. Kristen yang tidak mau maju. Ya. Seorang sahabat, dia akan bergandeng tangan. Di mana Yesus ada, aku juga ada. Seorang sahabat tidak akan meninggalkan Yesus. Karena seorang yang meninggalkan Yesus, pasti semua apa yang dilakukannya, dia tidak akan pernah tahu rahasia-rahasia yang Tuhan berikan. Dia tidak pernah akan tahu juga yang di belakang, yang lelet-lelet. Bagaimana mau mendengar suara Tuhan kalau lelet? Amin. Ayo, saya menghimbau sore hari ini. Kalau Yesus sudah mengatakan, aku sahabat sejatimu,
Mari kita mau raih. Kita mau peluk Yesus. Aku tidak mau lepas Tuhan. Aku tidak akan terlepas dari pelukan-Mu. Kalau manusia rohani kita itu bertumbuh, kita lagi gak mikirkan lagi apa yang menjadi kebutuhan kita. Gak lagi memikirkan yang glamor. Gak ada lagi memikirkan apa yang aku begini, aku begitu. Aku kecewa, aku sakit hati. Aku iri hati. Gak ada itu. Yang ada hanyalah melakukan apa yang Yesus perintahkan melalui firman-Nya. Menjadi sahabat yang sejati. Mempunyai hati seperti Yesus. Mempunyai karakter seperti Yesus. Apa sih karakter Yesus? Apa? Jesus is love. Kasih. Kasih. Kalau kasih itu tidak termeterai di dalam hatimu. Kalau kasih itu tidak keluar dari mulut kita. Kalau kasih itu tidak ada di dalam pikiran kita. Koreksi diri. Pantaskah aku sahabat Kristus? Ayo. Semua yang diberikan oleh firman Tuhan untuk kebaikan kita. Untuk keselamatan kita. Kita mau sebagai pendengar yang setia malam hari ini. Engkau mendengarkan firman Tuhan dimanapun Anda berada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau mendengar firman Tuhan ini. Jadilah sahabat sejatinya Yesus. Jangan mendukakan hati Yesus. Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Dia mau menyelamatkan. Dia mau memberkati. Bahkan dia mau mempromosikan Anda. Tetapi adakah kita memiliki hubungan pribadi? Relationship yang begitu kuat. Jangan cukup puas dengan dibaptis. Belum tentu kita dibaptis kita sahabat Kristus. Jangan cukup mengaku orang Kristen. Kemana-mana bawa Alkitab. Tetapi perlakuannya langit dan bumi. Bahkan jauh melebihi dari orang yang belum Kristen. Sangat amat memalukan. Saya menghimbau. Adakah kita merasa bersalah pada waktu mendengar firman ini? Iya. Aku belum menjadi sahabat Kristus. Padahal Kristus mati di kayu salib dalam usia 33 tahun. Berkorban untuk setiap kita. Kasih-Nya yang begitu besar. Dan menganggap saudara adalah sahabat sejatinya. Waktunya kita berubah. Hari demi hari kita semakin dekat. Akhir zaman kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita yang semerawut saat ini. Situasi yang tidak menentu. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Kembalilah, milikilah hubungan pribadi dengan Dia. Sungguh saya tidak bisa menjabarkan ini. Anda harus mengalaminya. Kalau Anda mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, di dalam pujian penyembahan begitu indahnya di dalam pelukan Yesus. Begitu indahnya. Sampai mungkin Anda sendiri bilang, Tuhan aku gak mau turun dari pelukanmu. Dan itu dapat saudara rasakan. Saya menghimbau yang terkasih. Berbaliklah dari gelap menghadap terang. Berbaliklah. Tangan yang berlubang yang penuh kasih itu diulurkan kepada setiap pendengar firman Tuhan sore hari ini. Datanglah kepadanya selagi ada waktu. Mohon ampun, maka kasih-Nya akan meluber di dalam hati dan kehidupan kita semuanya. Ada amin? Haleluya, sedemikian rupa. Jadi, mari. Kita tidak akan mampu melakukan kehendak Tuhan jika kita belum pernah mengundang Yesus untuk masuk lebih dalam di dalam hati kita. Sekalipun kita sudah dibaptis. Bu Pendeta, saya sudah dibaptis, berarti Yesus ada di dalam hati kita. No. Kita harus memiliki hubungan pribadi. Apa artinya baptisan? Anda harus mengerti. Baptisan itu bukan cuma seperti ID atau kartu penduduk. Bukan. Tetapi betul-betul kehidupan kita yang akan nyata dan terlihat. Dan pada waktu saatnya kita pulang ke rumah Bapa,
kita betul-betul memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Contoh misalnya, Anda tahu siapa presiden Anda. Tidak peduli bangsa yang mana. Anda tahu persis. Cuma sekedar tahu. Tetapi apakah Anda memiliki hubungan pribadi dengan sang presiden? Sekalipun di mana-mana mengatakan, oh aku punya presiden, oh aku tahu itu presiden. Tapi ngomong sekalipun gak pernah. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Berapa banyak, bahkan puas cukup cuma punya kartu identitas baptisan, tapi gak kenal Tuhan Yesus. Kalau kenal, dari buah-buahnya kita akan tahu. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, karena Jesus is love. Yesus adalah kasih. Sahabat sejati itu mengorbankan dirinya because love. Karena kasih. Kalau perbuatan kita amburadul yang boten-boten, dari situ aja kita tidak perlu menghakimi orang lain. Lihat diri kita sendiri. Apakah aku sudah mengasihi Yesus? Dan apakah aku sudah menjadi sahabat Yesus? Sahabat sejati loh ya. Bukan cuma karena berkatnya, Tuhan berkati aku, Tuhan kasih aku berkat, Tuhan kasih aku promosi. No. Senangkan Tuhan. Melalui hubungan pribadi kita bersama Tuhan. Gak perlu minta-minta. Otomatis berkat akan dicurahkan. Ada amin? Maukah kita menjadi sahabat sejati? Yang malam hari ini Yesus tawarkan. Dan Yesus sudah nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita lanjut. Sahabat sejati selalu membawa Anda untuk mengalami kemenangan. Kalau ngaku sahabat, tetapi menyakiti hati Anda, menjatuhkan Anda, mengkhianati Anda, perlu tanda tanya yang besar. Seorang sahabat pasti akan mensupport terus, akan membawa Anda berhasil, akan membawa Anda mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada amin? Mungkin Anda sudah melakukan hal itu untuk orang lain. Tetapi orang yang Anda kasihi dengan sepenuh hati, akhirnya meninggalkan Anda. It's okay. Mata Tuhan yang di atas melihat segalanya. Apa yang ditabur orang itu juga pasti akan dituainya. Tetapi Anda tetap mempunyai taburan. Ada amin? Apa yang kita sudah taburkan pasti nanti akan berbuah-buah pada waktunya. Keep this pelihara dan perhatikan akan firman Tuhan ini. Pasti akan terjadi. Ya, Anda menabur baik, Anda pasti menuai baik. Anda menabur yang tidak baik, pasti ada waktunya juga. Ya, oleh karena itu tidak perlu menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi periksa diri kita masing-masing. Haleluya. Amin. Ya, jadi diperlukan ketegasan untuk hidup bersama dengan seorang sahabat sejati. Lah, ada ketegasan. Tidak mendua hati. Ya, hari ini Kemis betul-betul sahabat sejati. Hari Jumat nggak tahu sahabat yang mana. Ya, nggak bisa itu. Diperlukan ketegasan yang sejati dan semuanya itu berdasarkan apa? Love, kasih. Saya sedih banget. Mengapa? Saya menyadari betapa banyak akhir zaman ini manusia kehilangan kasih. Tidak ada lagi kasih di dalam hati setiap kita. Baik anak terhadap orang tua. Baik orang tua juga terhadap anak. Ya, sedemikian rupa atau apapun kita tidak perlu menghakimi. Pokoknya sudah dunia ini kekurangan kasih. Kalau kasih itu meluber, akan menutupi banyak kesalahan. Kalau kasih itu meluber, maka pengorbanan Yesus di kayu salib itu sangat nyata because of love. Ya, ayo saya menghimbau melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Masih belum terlambat. Amin. Haleluya. Ada dua orang pria
yang bersahabat. Mereka bernama Albert Dürer dan Hans. Mereka ingin sekali bersekolah di sekolah seni lukis dan pahat. Masalahnya, mereka tidak mempunyai uang. Kemudian, Hans mempunyai ide untuk mengatasi masalah tersebut. Hans akan bekerja untuk membiayai kuliah daripada Albert. Nanti setelah Albert lulus dan menjadi pelukis, maka Albert yang akan membiayai kuliah daripada Hans. Hans bekerja sebagai kuli bangunan. Lalu Albert masuk ke sekolah seni lukis dan pahat. Tahun demi tahun, semuanya itu berjalan demikian dan berlalu. Akhirnya Albert lulus dari sekolahnya. Dengan penuh semangat, ia pergi ke rumah Hans. Ketika tiba di rumah Hans, ia mengetuk pintu berulang kali. Namun tidak ada jawaban. Lalu Albert mengintip dari jendela. Apa yang dilihatnya? Ternyata Hans sedang berlutut. Kedua belah tangan daripada sahabatnya itu mengarah ke atas. Ya, seperti begini. Hans sedang berdoa sambil menangis. Oh Tuhan, tanganku sudah kaku dan kasar. Tanganku sudah tidak dapat lagi dipakai untuk melukis. Biarlah Albert saja yang menjadi pelukis. Ternyata pekerjaan Hans yang menjadi kuli bangunan dan membuat tangannya itu hancur dan kasar serta kaku. Ia tidak mungkin menjadi seorang pelukis lagi. Apa yang dilakukan Hans itu tentunya tidak akan bisa dilupakan oleh Albert seumur hidupnya. Itulah sebabnya Albert mengabadikan kasih dan pengorbanan sahabatnya itu dengan membuat satu lukisan yang diberi nama tangan berdoa atau praying hand yang sangat terkenal itu. Kalau Anda pergi di mana-mana mungkin ada pahatan tangan yang sedemikian. Itu bukan cuma sekedar orang membuat itu untuk cari duit, tetapi itu ada sejarahnya. Itu ada cerita sejatinya. Bagaimana Anda dan saya? Jangan lupakan orang yang pernah berbuat baik dalam hidupmu. Jangan lupakan orang yang pernah berjasa dan berkorban demi hidupmu. Seperti apa yang dilakukan oleh kedua teman ini, ya, Albert dan Hans. Seorang sahabat yang penuh kasih dan rela berkorban bagi kita. Mungkin kita juga ingin supaya kita menjadi sahabat yang terbaik bagi sahabat kita. Persahabatan antara Albert dan Hans adalah satu dari sekian banyak contoh persahabatan sejati yang kita dambakan. Namun, bagaimana caranya agar persahabatan ini dapat kita miliki? Kalau pendengar yang setia, engkau mempunyai anak-anak, didiklah anak-anak Anda untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih. Didiklah anak-anak Anda untuk tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Dengan kata yang lebih dalam, kalau kita tidak pernah bisa melupakan pengorbanan Yesus di kayu salib, engkau juga tidak akan melupakan pengorbanan orang lain di dalam hidupmu. Ada amin? Karena semuanya itu berdasarkan kasih. Kasih yang meluber dan tahu untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan nafas hidup di dalam kehidupan kita. Persahabatan yang sejati membutuhkan dasar yang kokoh. Itulah sebabnya kita perlu tahu persahabatan sejati dalam hidup orang percaya adalah persahabatan yang berdasarkan kasih dan kesetiaan. Ya, kalau mau cerita lebih panjang lagi, nggak selesai nanti. Kalau sudah mencakup tentang kasih dan kesetiaan, akan mencakup lagi nanti lebih lama tentang rumah tangga. Tapi saya tidak berbicara tentang rumah tangga pada saat ini. Saya berbicara tentang kasih Yesus yang luar biasa di kayu salib, yang berkorban untuk saudara dan saya.
Ya, haleluya. Hari ini kita sudah belajar apa arti dari sahabat yang sejati. Yang pertama, sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita? Mengapa demikian? Yang kedua, menurut Anda, mengapa Tuhan Yesus rindu untuk menjadi sahabat saudara dan saya? Yang ketiga, pengalaman apa yang Anda rasakan ketika menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat pribadi Anda? Renungkanlah. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan sahabat yang terpercaya, maka sebesar apapun persoalan yang saudara dan saya alami, seberat apapun pergumulan yang ada, kita akan sanggup berkata seperti apa yang tertulis di ayat emas Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau Anda di luar Dia, artinya di luar Tuhan Yesus, ya kita nggak sanggup. Nggak sanggup memikul beban kita. Ada amin? Sungguh luar biasa. Hari ini kita sudah menyadari betul-betul betapa saudara dan saya mempunyai sahabat sejati. Sahabat yang begitu loyal, setia. Mampukah kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan? Mari, biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang indah di dalam Tuhan. Bersama-sama dengan kami yang ada di sini, mari kita akan memuji, menyembah, membuka hati, kita agungkan Dia, bahwa Yesus adalah sahabat yang setia. Haleluya. Dia adalah kawan yang sejati dalam suka dan duka. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiapa boleh dibawa dalam doa padanya. Amin. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Pasrah diri dalam doa padanya. Kita hayati lagu ini, buka hatimu. Yesus sangat mengasihi Anda. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, mari datang kepada Tuhan. Jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Benar Tuhan. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Amin. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Terima kasih Yesus, oh sahabat yang sejati. Haleluya Yesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. Amen. What a privilege to carry
everything to God and pray. Haleluya. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, oh Lord. All because we do not carry everything to God and pray. Amin. Haleluya, Jesus. Mari saudara yang terkasih, bersama dengan kami yang ada di sini, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuji, katakan, Tuhan, Kau adalah sahabat yang sejati. Di dalam suka dan duka, di dalam percobaan, di dalam pergumulan, di dalam kita berputus asa, Dia selalu ada. Berserulah kepadanya, karena Dia adalah sahabat yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Can we find a friend so faithful, who will our sorrow share? Tuhan, Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord and pray. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini katakan, Yesus adalah sobat kita. Buka hatimu saudara. Yesus kawan yang sejati. Buka hatimu. Sembahlah Dia dengan segenap. Apapun yang kau rasakan saat ini, Dia ada bersamamu. Dia mendengar tangisan, Dia mendengar doa-doamu, karena Dia sangat mengasihimu. Dalam doa padanya, haleluya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah. Haleluya. Bila ku pasrah diri dalam doa padanya. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Dalam doa padanya. Dalam doa. Dalam doa padanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, bahwa masih ada sobat yang setia, bahwa masih ada sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus yang mau menyertai kehidupan umat-Nya. Bapa, sekalipun keadaan tidak menentu, sekalipun keadaan semerawut yang ada di sekeliling kita, kami mau pertaruhkan Tuhan, bahwa hidup kami berada di telapak tangan-Mu. Karena Engkaulah sahabat kami. Karena Engkau adalah sahabat yang setia. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Seorang sahabat sejati selalu mendampingi bagi yang letih lesu dan yang berbeban berat. Mungkin ada yang sakit, mungkin lagi berada di hospital, mungkin berada di dalam kamarnya, mungkin ada yang merasakan kesepian, mungkin merasakan bahwa ekonominya tidak tertolong lagi. Yesus Tuhan kami, Engkaulah sahabat yang setia. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau mampu melakukan segala perkara. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pujian ini ya Bapa. Biarlah kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Ampuni salah dosa kami. Kalau kami selama ini tidak mentaati Engkau. Kalau selama ini kami hidup di dalam keakuan kami sendiri. Tapi Tuhan Engkau sadarkan kami. Melalui firman Tuhan ini, kami boleh dibukakan mata hati kami. Dan kami mau bersimpuh di bawah kaki-Mu. Ampuni salah dosa kami.
Kami membutuhkan Tuhan Yesus. Kami membutuhkan sahabat yang sejati. Terima kasih, perjalanan panjang ada di hadapan kami. Tetapi kami tidak tahu akan hari esok. Tetapi kami tahu kalau Engkau Tuhan Yesus berada bersama umat-Mu. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu sangat nyata bagi setiap kami yang berseru dan mau menjadi sahabat sejati bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk firman yang menguatkan, firman yang menghibur, firman yang menyadarkan bahwa kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menemukan Yesus sebagai sahabat sejati di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda sebagai pendengar yang setia, percayalah bahwa Yesus sahabat yang sejati itu selalu mau menunggu Anda datang kembali kepadanya. Selamat menikmati dan memiliki hubungan pribadi bersama Yesus Kristus, Juru Selamat, Sang Sahabat yang sejati dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.